Eee, jadi kita masuk di pertemuan ke-9 ini. Nah, pertemuan 9 ini kita belajar mengenai, API. Nah, jadi di sini saya sudah sediakan, untuk materinya, jadi teman-teman bisa download di sini. Nah, di sini kita belajar mengenai API, yaitu Application Programming Interface. Nah, API ini teman-teman, itu, berupa sekumpulan aturan protokol dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi dengan API ini nanti project, Flutter kita misalkan, login dan registrasi, nah ini nanti akan kita integrasikan dengan API. Artinya ketika kita proses login ya dengan aplikasi Android ini, melalui API ini kita akan menyimpannya ke dalam database, kayak gitu. Jadi kita memerlukan API. Nah, ini ada, jenis API yang bisa kita gunakan, ada public API, private API, composite API, dan partner API. Nah, selanjutnya arsitektur API, ada RPC, ada SOAP, dan juga ada REST. Nah, untuk prakteknya, nah di sini kita, perlu menginstal namanya Postman. Jadi teman-teman semuanya nanti coba download, Postman ya, terus install di laptop masing-masing. Nah terus, nah ini untuk contohnya, oke untuk, contoh instalasi, nah ini, teman-teman mulai dari registrasi, contoh registrasi ya, ini kita gunakan misalkan, apa namanya, API, apa namanya, kita gunakan ini, Postman tadi ya, kita gunakan Postman. Nah, di sini, kita gunakan endpoint-nya itu adalah, registrasi gitu ya. Nah, terus metodenya post, nah ini header-nya itu, nah ini kita gunakan content, type application JSON, body-nya, nah ini berarti nama, password ya, nah ini yang kita masukkan. Responnya, nah itu respon data balikan dari endpoint. Untuk login, kita, ini contohnya slash login, post, metodenya, header-nya, authorization. Nah, ini misalkan kita menggunakan bearer token, terus body-nya, email, dan password. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam, apa namanya, API, jadi ada di sini apa saja metode HTTP ya, nanti kita gunakan ada GET, jadi digunakan untuk mengambil data, ada POST digunakan untuk mengirimkan data, ada PUT digunakan untuk membuat dan mengganti sumber daya di server, ya. Terus ada patch, metode ini digunakan untuk memperbarui sumber daya, terus dan delete digunakan untuk menghapus sumber daya. Nah, misalkan menghapus data lah dikatakan sumber daya di sini. Nah, untuk implementasi contoh, penggunaan API ini pertama kali, kita coba gunakan API, yang kita buat sendiri ya. Jadi API di sini nanti, perlu kita install dulu di dalam laptop kita. Nah, caranya adalah di sini saya sudah sediakan, ada di sini link URL ya. Nah, ini link URL ini adalah berisi folder aplikasi. Ya, ini teman-teman download dulu, ini folder aplikasi, aplikasi API gitu ya. Aplikasi yang saya gunakan menggunakan Laravel ini perlu kita download terlebih dahulu. Kita simpan dulu deh. Kita simpan di dalam, mata kuliah ini biar mudah. Nah, di sini misalkan, oke, pertemuan 9. Pertemuan 9, save. Nah, setelah save kita buka. Nah, sambil nunggu deh, nunggu itu dibuka, kita coba, aktifkan dulu XAMPP-nya. Saya, gunakan XAMPP yang ini, jadi teman-teman minimal 8.0 untuk, versi PHP di XAMPP-nya gitu ya. Nah, terus saya start dulu, saya start. Nah, di sini
Kita masuk, oke, sebentar. Nah, ini udah bisa masuk ke sini, klik, gitu ya. Nah, kita masuk ke database-nya. Nah, sambil yang ini nunggu selesai, ya, kita masuk ke database. Nah, ini kita masuk ke database. Nah, di database ini nanti kita buatkan apa namanya, database baru. Tapi setelah ini kita berhasil download dulu nih. Oke, lama ya. Saya coba. Oke, baik. Di sini kita lanjut. Nah, ini sudah berhasil kita download. Nah, setelah kita berhasil download ini, teman-teman, kita ekstrak. Nah, kita ekstrak, terus kita ekstraknya itu di dalam tadi, di dalam htdocs. Ya, di dalam htdocs ini kita ekstrak. Nah, di dalam htdocs. Nah, di sini ya, ini dalam htdocs. Nah, ini saya masuk ke dalam API deh. Nah, biar apa namanya, gabung. Oke, di sini, tapi nanti berbeda. Nggak apa-apa. Ya, di dalam sini. Ekstrak. Nah, kita tunggu dulu hasil ekstrakannya. Oke, sambil kita nunggu, nah kita coba cek dulu. Nah, di sini sudah tersedia database ya. Database namanya Mobile Programming. Apa namanya? Kita nanti coba import ya. Nah, ini file SQL Mobile Programming ya. Nah, ini file SQL yang kita nanti database-nya samakan aja namanya. Jadi Mobile Programming. Kita coba buatkan database-nya di sini. Nah, di sini ya. Klik New Mobile Programming. Mobile Programming. Ya, Mobile Programming. Nah, di sini. Nah, jadi setelah itu kalau sudah ini selesai sih kita bisa impor ya. Tadi mana? Ekstraknya ada di sini satu lagi. Oh, yang ini proses ekstrak. Nah, ini kita tunggu dulu. Ini lumayan 7 menit ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil terekstrak ya. Nah, di sini ada file SQL ya. Yang ini nanti coba impor ke dalam database. Nah, kita coba impor di sini ya. Nah, ini tadi kita sudah buat namanya database mobile underscore programming. Nah, ini kita tinggal impor saja. Importnya itu dari tadi
file atau folder yang berhasil kita ekstrak. Nah, kan tadi ada di dalam folder directory C, terus XAMPP, htdoc, APA, todo APA, mobile programming. Nah, seperti ini. Oke, kita import di sini. Nah, ini berhasil. Oke, ini sudah berhasil kita import. Ini sudah ada beberapa data ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah ini kita bisa cek di sini ya. Nah, ini ada tabel migration, password, personal to user. Nah, ini user yang kita nanti coba gunakan. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, lanjut di sini kita ke Visual Studio Code berarti ya. Kita coba buka Visual Studio Code. Visual. Nah, kita buka baru di sini. Nah, selanjutnya adalah open folder. Nah, folder yang tadi kita telah buat, telah ekstrak ya, sorry. Nah, di sini htdocs, terus APA. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita coba buka terminal. Nah, di sini. PHP Essential. Nah, ini udah langsung otomatis ya. Nah, ini teman-teman harus cek versi PHP-nya ya, minimal 8.0. PHP min v. Nah, saya 8.2 nih aman. Oke, nah ini harusnya bisa ya. Kita cek. Oh iya, masih error nih. Error public key-nya generate app key. Nah, ini udah ya. Nah, oke, ini udah. Terus kita cek di sini. Nah, di sini kita cek np.np ya. Kita cek .np di sini, teman-teman. Nah, ini nih harus sesuai ya. Nah, ini portnya itu 3307. Nah, ini kebetulan di saya itu tadi portnya adalah 3307. Nah, jadi kalau teman-teman portnya 3306, jadi sesuaikan di sini 3306. Nah, kalau DB host ini sama, terus nama database. Nah, database berarti kita samakan. Nama database-nya adalah mobile programming. Nah, gitu. Programming. Nah, ini nama database-nya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita gunakan Postman. Saya cek ada Postman jadi saya. Oh, saya sudah install nih. Ya, jadi saya tinggal gunakan. Ini harus ada internet. Nanti teman-teman harus punya akun juga. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat collection. Nah, ini apa nama EP yang saya coba buat. Nah, di sini kita buat baru lagi aja collectionnya ya. Blank collection. Berarti kita buat matpul mobile programming. Oke, gini ya. Nah, terus di dalamnya adalah kita buat request. Requestnya itu apa? Requestnya itu adalah kita lihat di sini. Kita lihat di materi kita.
Ini kita materi. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah kita post, gitu ya. Nah, di sini kita post. Kita post, berarti metodenya adalah post. Nah, ininya tulisnya sama nih. HTTP berarti di post HTTP titik 2127.0.0.1 slashnya apa? Nah, slashnya itu kita ngambil dari sini. Nah, ini kan tadi ada namanya, ini root. Nah, ini namanya API, root API, root API, API register, gitu ya. Root berarti kita manggil API, manggil register. Nah, ini kita copy, kita masuk ke sini. Nah, di sini ya, API register. Nah, itu API register. Kita cek lagi. Nah, kita cek API register sama ya. Nah, ini buat berarti nama, email, dan password. Itu nama, email, dan password. Oke, kita balik lagi. Di sini, sebentar, kita gunakan apa? Oh, row. Kita gunakan row di sini. Kita gunakan row. Body row. Nah, ini kita buat di sini, berarti kita buat username ya tadi ya. Name, email, password. Name dulu deh. Name, terus name di sini karena nanti kita gunakan untuk login gitu ya. Terus email, ini lagi saya salah, kutipnya 2 aja. Samsung@gmail.com. Password sini admin 123. Admin 123. Admin 123 aja deh. Admin 123, admin 123. Nah, ini kita coba save dulu deh, Ctrl S ya. Send. Nah, ini masih not found, teman-teman. Kita cek lagi apa yang salah. HTTP 127. Oh iya. Kita salah. Ada di sini 8.000-nya nggak masuk. Nah, ini kita cek lagi di sini. Ada yang kurang ya. Nah, ini nih harusnya ngambil dari sini aja tadi kita ya. Oke, ini bisa kita hapus sampai sini. Nah, itu ya, ini satu aja. Nah, ini tadi kurang 8.000-nya. Karena sesuai dengan, nah ini yang kita login. Yang kita running. Oke. Apalagi nih? Review. Apa ini? Error 500 internet error server. Nah, kita lihat lagi di sini. Cek lagi. Nah, ini aman 3307. Terus kita cek lagi. 001.
3307 3307 ya. Berarti kalau teman-teman 3306 ya 3306 di sini. Atasan error. Jadi kalau 500 itu biasanya ada itu tadi dari servernya ya. Sekarang ada lagi 522, kita cek lagi. Result. Nah, kalau 522 ini gagal, email sudah ini ada badinya ya. Nah, emailnya jangan ini. Ini sudah terdaftar ya punya saya. Berarti email yang lain deh. Kayak gitu. Misalkan 1234. Nah, ini statusnya gagal. 1234 nih harusnya belum ada ya. Nah, ini status berhasil. Oke, ini untuk kita registrasi. Nah, setelah itu kita copy ini nih. Kita copy teman-teman ya untuk tokennya, kita copy. Nah, kita coba buat request baru di sini. Request baru di sini add request. Itu ya. Nah, request baru apa? Request baru kita lihat di sini. Itu ya. Request baru kita lihat di sini. Request baru nih. Ini get, ini post, ini get. Ini get ya. Ini get get to do food. Untuk login nggak saya masukkan ya di sini. Nah, untuk login saya masukkan di sini. Oke, baik. Nah, untuk login itu teman-teman, sebenarnya ini saya ada materi lagi, mungkin nanti bisa saya share juga ya. Di sini di sini testing ya. Nah, ini kalau ini udah publish ya. Jadi kita masih pakai lokal dulu. Nah, ini register sama. Nah, ini register. Nah, ini contoh login. Contoh loginnya adalah, nah kita berarti, nah yang pertama ini nih. Kita masuk ke bearer token ya. Kita cek. Masuk sini. Nah, ini metodenya get. Nah, ini kita pakai ini ya. Terus ini kita ganti menjadi apa namanya? Menjadi, kita cek di sini. Yang di root tadi. Menjadi login. Nah, ini karena login ya. Kita login. Kita login. Nah, terus di sini kita tadi authorization-nya kita masuk ke bearer token. Nah, ini ya. Saya pastekan di sini. Nah, jadi seperti ini. Saya Ctrl S dulu deh. Bearer token, terus saya masuk ke body, ke row di sini. Nah, ini kita tinggal masukkan berarti name, terus tadi saya name-nya admin 123, terus saya kasih passwordnya ya adalah admin 123. Oke, kita cek di sini sama ya. Oh, email. Nah, ini kita saya setting masuknya pakai email ya, sorry. Oke, email. Emailnya itu tadi harus ingat nih. Saya gunakannya. Nah, ini ya. Oke, ini tadi ingat di sini ada bearer token, isikan ini. Ambilnya dari tadi yang kita berhasil request register nih. Terus kita masuk ke sini. Terus kita di body, terus kita send. Nah, jadi kalau sukses seperti ini, dia akan berhasil sukses. Nah, jadi si API ini teman-teman yang nanti kita coba terapkan di dalam aplikasi kita. Oke, baik. Satu lagi, nah ini kita bisa
rename dulu deh. Kita rename. Yang ini tadi register. Oke, yang ini login. Login gitu ya. Nah, kita tambah lagi misalkan mau lihat semuanya ya. Kita yang semuanya itu cuman ngecek aja, ngecek data semuanya itu ada di sini. Tadi di sini. Di sini. Oke, kita get. Nah, ini untuk ngecek ya, Tudus ya, API Tudus. Nah, di sini Tudus itu ada di sini Tudus gitu ya. Nah, ini kita coba cek. Berarti kita gunakan yang tetap yang ini. Kita kasih di sini namanya Tudus. Apa yang salah? Nggak mau dia. Nanti saya cek lagi deh. Yang Tudus itu. Oh iya, di sini name-nya itu kita harus masukkan dulu ya. Masukkan nama siapa? Coba deh. Ini admin 123. Nah, ini sorry. Ini 200 oke sih sebenarnya. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini untuk detailnya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk ngecek, nah ini cek nih, cek hasil gitu ya. Nah, baik, mungkin teman-teman sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.